Hai teman-teman Gopedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul The Diary of COVID-19 2019-2021. Buku ini ditulis oleh Ilvinda Zaka Octavarela. Akhirnya penulis bisa menghasilkan karya terbaru yang berjudul The Diary of COVID-19 2019-2021. Ini adalah buku pertama penulis yang penulis terbitkan. Buku ini ditulis untuk dijadikan referensi bagi ilmu pengetahuan dan menjadi sumber dari penanganan selanjutnya COVID-19 dari berbagai sisi, terutama dalam bidang kesehatan. Penulis bekerja sebagai perawat, hobinya menulis, bermain catur, bermain musik, dan membuat kue. Facebook penulis Ilvinda Zaka Octavarela, begitu juga dengan akun Instagramnya. Penulis berharap buku ini bermanfaat untuk kedepannya dan menjadi sumber bacaan yang berguna untuk masyarakat luas. Tidak lupa, penulis juga mengingatkan kepada semua pembaca untuk mentaati protokol kesehatan untuk kesehatan bersama. Cintai dirimu, cintai keluargamu, dan cintai orang sekitarmu dengan taat prokes. Arti judul buku ini yaitu menceritakan tentang COVID-19 pada tahun 2019 hingga sekarang dan mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah teman-teman, sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa subscribe dulu ya channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita mengulas isi bukunya, sekarang Berika mau bacain sinopsis dari buku ini dulu ya. Buku ini menceritakan awal kemunculan pandemi COVID-19 di tahun 2019 di kota Wuhan, Cina sampai menyebar ke seluruh dunia hingga tahun 2021. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyaknya korban jiwa dan juga adanya perubahan di segala sistem dan mempengaruhi berbagai dampak di bidang selain kesehatan. Di dalam buku ini juga mengajarkan kepada masyarakat luas untuk lebih menerapkan protokol kesehatan dikarenakan langkah awal pencegahan sangat penting dilakukan. Nah teman-teman, tentang buku ini yaitu menceritakan kejadian COVID-19 di tahun 2019 ketika pertama kali menyerang kota Wuhan, Cina, dan kemudian menyebar di seluruh dunia dan menjadi pandemi di tahun 2021. Tidak hanya menceritakan tentang perkembangan kasus, juga menceritakan tentang dampak berbagai bidang dan juga isu di berbagai negara serta mengajak masyarakat untuk patuh pada prokes. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita simak apa sih di dalam buku The Diary of COVID-19 ini. Dimulai dari bab pertama, dimulai dengan bagian awal mula kemunculan virus COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan, Cina pada tahun 2019, tepatnya di tanggal 1 Desember 2019. Berbagai penelitian dilakukan dengan kesimpulan bahwa COVID-19 dikarenakan oleh virus corona yang berasal dari hewan kelelawar. Beberapa pasar di Wuhan, Cina ditutup dikarenakan per tanggal 8 Desember 2019 ditemukan banyak orang yang mengalami gejala demam, sesak, nyeri tenggorokan, dan batuk. Ditemukan bacaan toraks pneumonia yang tidak diketahui sebelumnya. Seorang pasien yang merupakan wanita berumur 57 tahun penjual udang di pasar grosir Wuhan, Cina merupakan orang pertama yang memeriksakan diri per tanggal 10 Desember 2019 karena gejala demam dan lemas. Setelah itu dia kembali berjualan seperti biasa di pasar Wuhan, dan kemudian kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya menyebar dan terkonfirmasi 25 orang per tanggal 31 Desember 2019 positif COVID-19 di kota Wuhan, Cina. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian 2. Dimulai dengan bagian ketika COVID-19 sudah menyebar di kota Wuhan, Cina, dan kemudian di tahun 2020 COVID-19 sudah merambah ke berbagai negara dan merupakan wabah internasional dan menjadi pandemi yang memakan banyak korban jiwa baik yang terkonfirmasi positif maupun yang meninggal dunia. Berbagai kondisi di berbagai negara harus menerapkan dan merubah pola serta gaya hidup, dan kemudian juga berbagai efek dan pengaruh baik di berbagai bidang terutama bidang kesehatan
ekonomi maupun sosial yang memberikan efek cukup besar selama pandemi COVID-19 melanda di berbagai negara. WHO yang merupakan organisasi kesehatan dunia sudah menerapkan berbagai cara dan mencegah serta upaya panduan merawat pasien COVID-19 yang terus digalakkan sampai hari ini. Bulan Januari 2020 merupakan bulan pertama di awal tahun 2020 yang mengkonfirmasi pasien COVID-19 di kota Wuhan berjumlah 700 orang dengan mengalami gejala seperti demam, sesak, batuk, nyeri tenggorokan, dan flu sehingga akhirnya mereka menjalani karantina dan pertanggal 1 Januari 2020 pasar Wuhan, Cina ditutup. Beberapa hari kemudian, para tenaga medis Cina menemukan alat PCR sebagai alat pendeteksi virus corona per tanggal 9 Januari 2020. Sampai dengan tanggal 16 Januari 2020, para tenaga medis Cina melakukan tes PCR pertama kali kepada 41 orang yang bergejala demam, batuk, sesak, nyeri tenggorokan, dan flu. Pada tanggal 6 Januari 2020, Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan memberlakukan pemeriksaan suhu untuk setiap penerbangan dan tanggal 21 Januari, Taiwan memberlakukan status level 3 untuk perjalanan ke daerah Wuhan. Pada tanggal 22 Januari 2020, para ilmuwan dari Universitas Peking, Universitas Guangxi, Universitas Ningbo, dan Sekolah Tinggi Teknik Biologi Wuhan melakukan sebuah penelitian dan menerbitkan jurnal ilmiahnya dengan hasil bahwa virus COVID-19 merupakan kombinasi virus yang ditularkan dari kelelawar dan ular. Jurnal ilmiah yang lain juga diterbitkan per tanggal 23 Januari 2020 yang ditulis peneliti Institut Virologi Wuhan dan Universitas Akademik Sains Tiongkok yang menyimpulkan bahwa virus corona berasal dari kelelawar dengan tingkat akurasi genom 96%. Nah teman-teman, kita langsung loncat aja ya ke bagian ketiga. Memasuki tahun 2021, jumlah kasus COVID-19 semakin bertambah dan meningkat pesat. Beberapa negara mengkonfirmasi bahwa terjadi gelombang kedua dan memakan banyak korban jiwa. Beberapa penelitian dilakukan dan program vaksinasi bermunculan di berbagai negara dengan bermacam merek vaksin. Adanya penemuan baru bahwa virus COVID-19 telah mutasi dari keadaan sebelumnya. Banyaknya kasus baru yang bermunculan membuat beberapa orang yang melakukan pembatasan untuk sosial dengan individu yang lain dan juga munculnya kabar-kabar hoaks membuat semakin memperparah ketakutan dan kecemasan yang ada di masyarakat. Bulan Januari 2021, bulan pertama dalam pergantian tahun yang masih berjibaku dalam menangani kasus pandemi COVID-19 yang menimpa seluruh dunia secara global dengan banyaknya kasus baru yang bermunculan dan terkonfirmasi positif dan pasien COVID-19 yang meninggal. Di Indonesia pada bulan Januari pertanggal 31 Januari 2021, jumlah COVID-19 sudah mencapai angka 1.078.314 kasus dengan total jumlah pasien meninggal sebanyak 29.998 jiwa. Kasus meninggal akibat COVID-19 di bulan Januari berkisar di angka 26%, menyumbang lebih dari seperempat kematian selama 1 tahun pandemi melanda Indonesia sejak terkonfirmasi pada bulan Maret 2020. Nah teman-teman, itu dia cuplikan isi buku The Diary of COVID-19 ini dari bab 1, 2, dan 3. Kesimpulan buku ini yaitu buku ini menjadi buku diary sejak pertama kali virus corona ada di muka bumi yang kemunculannya pertama kali di kota Wuhan, Cina, hingga di tahun 2021 sudah menyebar di berbagai negara di dunia, hingga menelan banyak korban jiwa dan memberikan dampak di berbagai bidang, khususnya bidang kesehatan, sehingga diharapkan masyarakat patuh pada prokes. Nah gimana teman-teman, kalian pasti penasaran kan apa aja sih isi dari The Diary of COVID-19 ini? Dan pastinya banyak ilmu pengetahuan yang kalian dapatkan di buku ini. Nah teman-teman, kalian masih penasaran? Untuk mengetahui kelanjutannya, kalian bisa order buku The Diary of COVID-19 ini di www.guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya.
Sekian review buku dari Bernika. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa! Hai, gue Ahmad Mutakin. Gue di sini sebagai penulis dari Guepedia. Di sini gue bakal sharing tentang cara nerbitin buku yang mudah di guepedia.com. Pertama, lu tinggal masuk di web Guepedia, yaitu di www.guepedia.com, dan langsung aja lu bikin akun penulisnya. Di situ lu bahkan diarahin, setelah lu buat akun penulis, lu tinggal upload aja tuh naskah lu di situ. Dan tunggu dalam waktu 7 hari, tim Guepedia bakal menghubungin lo. Gimana? Tepat bukan? Tenang aja, di Guepedia itu banyak sekali loh benefitnya. Dimulai dari free design cover, free ISBN, hingga free layout. Dan yang paling penting, jangan takut buku kalian bakal nggak laku. Di Guepedia, buku kamu akan dipromosikan di seluruh marketplace dan akun sosial media Guepedia. Langsung aja kirim naskah lu di www.guepedia.com dan jadilah penulis terkenal bersama Guepedia.